Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah di dalam kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Al-Ibanah wal Ifadah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Ilmu yang wajib di sini yang dimaksud adalah ilmu yang sifatnya fardu ain, yaitu ilmu akidah, ilmu fiqih dan juga ilmu tasawuf. Jadi tidak semua ilmu wajib dipelajari. Fal hadisu, hadis yang itu hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin memberi faedah wajibnya ta'allum, wajibnya belajar ilmu. Kata-katanya di sini menggunakan ta'allumul ilmi, wajib belajar ilmi. At-ta'allum maknanya ada unsur usaha untuk mendapatkan ilmu. Karena itu dinamakan tolab, menuntut, mencari. Mencari dengan cara yang normal, bukan dengan dia wirid, dengan dia zikir yang banyak, dia berkhalwat akan mendapat ilmu. Bukan dengan itu. Tapi ilmu itu didapati dengan cara dituntut belajar. Tidak akan ilmu itu didapati melainkan harus dengan belajar. Semua para imam-imam, para ulama belajar plus berdoa. Maka itu menggunakan bahasanya at-ta'allum. Ta'allum di sini adanya unsur usaha. Ta'allum maknanya zul ilmi syai'an fa syai'an. Mengambil ilmu sedikit demi sedikit. Katakan satu hari belajar, alhamdulillah hari ini saya paham satu pasal tentang wudu. Besok lagi belajar lagi, alhamdulillah besok lagi dia paham tentang bab mandi. Besok lagi dia belajar lagi, dia paham bab yang lainnya, pasal yang lainnya dia paham. Jadi dikatakan alim itu adalah akumulasi, kumpulan dari apa yang Anda pelajari sedikit demi sedikit. Tidak ada orang tiba-tiba belajar terus dia wirid yang banyak langsung dia jadi alim, jadi paham semua ilmu. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan hampir semua ulama belajar mulai dari kecil. Bahkan setiap ulama yang jadi panutan seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hajar, ulama-ulama yang jadi panutan di dalam dunia Islam, mereka semua belajar. Semua mereka belajar. Itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ilmil wajibi 'alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Dan di antara ilmu yang wajib dipelajari atas perempuan, yang termasuk ilmu fiqih yang wajib dipelajari oleh perempuan, anta ta'allama, bahwa seseorang perempuan belajar matahtaju, apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan kepadanya, min ahkamil haid, daripada hukum-hukum haid, wan nifas, dan hukum-hukum nifas, wal istihadah, dan hukum-hukum yang berkenaan dengan istihadah. Ini ilmu yang wajib dipelajari oleh perempuan. Bukan hadir maulid, bukan hadir ceramah. Bahkan bertahun-tahun seorang perempuan hadir majelis ceramah, hadir majelis maulid, tapi dia tidak pernah belajar pasal-pasal ini yang berkaitan dengan ilmu haid, ilmu nifas, ilmu istihadah, ilmu yang sifatnya fardu ain, tetap meteran dosa akan terus berjalan. Percuma tahu fadilah ibadah,
Percuma tahu fadilah sholat jika sholatnya sendiri dia tidak tahu hukum-hukumnya yang akan berakibat sholatnya aja tidak sah. Sholatnya saja tidak sah. Terus fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha. Maka jika adalah suaminya si perempuan tadi aliman, orang yang alim, dia paham masalah ilmu fiqih, dia tahu ilmu tentang haid, nifas dan istihadah, lazimahu ta'limuha, wajib suami itu mengajarkannya, wajib suami mengajarkan istrinya. Kalau tidak mengajarkan maka suaminya berdosa. Suami paham masalah ilmu fiqih tapi tidak mengajarkan, maka suaminya berdosa. Wa illam yakun aliman, jika suaminya itu tidak alim, tidak paham masalah ilmu fiqih, falahal khuruju li su'alil ulama, maka boleh bagi istri keluar untuk bertanya kepada ulama, bertanya kepada ulama, karena masalah haid ini bukan masalah yang mudah. Contoh, seperti ada perempuan haidnya 17 hari. Bagaimana haid 17 hari? Bagaimana haid 17 hari? Maknanya bukan berarti 15 hari haid, 2 hari suci. Bukan semudah itu. Tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika ada permasalahan bagaimana haid 17 hari. Oh, 17 hari gampang. 15 hari haid, 2 hari suci. Tidak seperti itu. Tidak semudah itu. Bisa saja nanti dalam hukum haid 17 hari haid itu 1 harinya haid, 16 harinya suci. Gitu. Maka harus tahu hukum-hukumnya. Maknanya dia wajib nanti qada sholat selama 16 hari. Gitu. Ada hari-hari yang wajib dia qada. Itulah maka dikatakan di sini, jika suaminya tidak bisa mengajarkan, maka dia boleh keluar untuk bertanya kepada ulama gitu. Jadi tidak semudah itu hukum haid. Karena itu di dalam riwayat dikatakan kebanyakan ahli neraka itu perempuan. Mungkin di antara sebab-sebabnya banyak mereka yang tidak paham masalah haid. Banyak sholat yang mereka tidak kerjakan, padahal dia wajib qada di situ. Bal yajibu 'alaiha al-khuruju li su'alil ulama. Bahkan wajib atas istri, atas perempuan keluar untuk bertanya kepada ulama. Walaupun suami melarang, tetap istri dibolehkan keluar tuh untuk bertanya tentang perkara-perkara yang fardu ain, seperti tadi permasalahan haid, permasalahan istihadah, permasalahan nifas. Walaupun suaminya tidak mengizinkan, istri masih dibolehkan keluar. Berbeda dengan majelis maulid. Suami tidak mengizinkan istri hadir di majelis maulid, maka istri tidak boleh datang di majelis maulid. Suami tidak mengizinkan istri datang ke majelis ceramah atau majelis yang di situ hanya berbicara fadilah, tidak berbicara ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Maka jika suami tidak mengizinkan, sang istri tidak boleh pergi ke majelis itu. Bahkan ketika istri ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, suami tidak mengizinkan, sang istri tidak boleh pergi ke rumah orang tuanya. Karena yang tadi dari hadirnya dia ke majelis ceramah, majelis maulid ke orang tua itu hukumnya sunnah, sedangkan mentaati suami hukumnya wajib. Berbeda dengan ketika istri ingin keluar menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain, di situ boleh walaupun suami tidak mengizinkan, karena dikatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Enggak ada taat tuh di situ. Ya ada taat, tidak boleh tidak mentaati makhluk, tidak ada taat pada perkara-perkara maksiat. Sebab ketika istri ingin keluar dilarang, nah itu namanya pencegahan. Suami itu namanya maksiat, boleh. Makanya istri tetap keluar untuk menuntut ilmu yang sifatnya fardu ain. Berbeda tadi yang sifatnya sunnah, seperti hadir majelis maulid, majelis ceramah, atau berkunjung ke rumah orang tua gitu.
Wa illa, jika suami tidak bisa mengajarkan, falaha al-khuruj, maka boleh bagi istri keluar untuk bertanya kepada ulama. Bal yajibu, bahkan wajib, alaihi atasnya, al-khuruj, keluar, li su'alil ulama, untuk bertanya kepada ulama. Wa yahrumu ala zauji, dan haram atas suami, ayyamna'aha, mencegahnya suami akan istri. Enggak boleh itu suami mencegah, illa, kecuali, ayas ala huwa wa yukhbiroha, kecuali suami yang pergi bertanya kepada ulama, wa huwa, dan suami itu, yukhbiruha, memberikan khobar, memberikan pelajaran apa yang suami dapati dari ulama tersebut. Sekali lagi, jadi ilmu yang sifatnya fardu ain benar-benar harus dituntut. Itulah maknanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya atas setiap muslim laki maupun muslim perempuan. Wallahu a'lam bishawab.